Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konsep psikoneuroimunologi keperawatan paliatif. Kelompok 5 ini terdiri atas saya sebagai Fauziana Dewi Pratiwi, yang kedua Yurike Puspitasari, dan yang ketiga Putri Indah Wahyuningsih. Pengertian psikoneuroimunologi adalah perawatan paliatif adalah jenis perawatan yang tidak hanya menekankan pada kondisi fisik pasien, melainkan fokus terhadap aspek-aspek sosial, psikososial, ekonomis, serta spiritual untuk memenuhi kebutuhan akan kebaikan kualitas hidup seorang pasien dengan penyakit terminal seperti kanker, AIDS, dan HIV. Perawatan paliatif adalah perawatan yang dilakukan secara aktif pada penderita yang sedang sekarat atau dalam fase terminal akibat penyakit yang dideritanya. Terdapat beberapa aspek seperti psikis, ekonomi, dan sosial. Hal-hal tersebut untuk memberikan kualitas yang terbaik terhadap pasien. Perawatan paliatif ini biasanya digunakan pada pasien kanker stadium akhir, HIV, dan AIDS. Perawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, serta memberikan dukungan terhadap keluarganya. 3 pokok bahasan psikoneuroimunologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, psikolog, yang kedua, imunologi, dan yang ketiga, neurologi. Konsep stres dalam PNI. Stres merupakan istilah yang membingungkan karena istilah tersebut mempunyai multi makna. Untuk mendefinisikan istilah stres sangat sulit mengingat istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan berbagai hal yang beragam. Yang perlu dipahami bahwa stres tidak harus mempunyai konsentrasi kondisi yang patologis. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan stres. 1. Pendekatan rekayasa, 2. Pendekatan mediaformologis, 3. Pendekatan psikologis. Peran sistem imun. Imunitas adalah keadaan seseorang terlindung dari pembentukan penyakit. Menurut Corwin 2021, imunitas juga dapat didefinisikan sebagai satu reaksi terhadap agen asing tanpa melihat hasil fisiologi atau patologis dari reaksi tersebut. Imunitas mempunyai 3 fungsi utama. Perannya dalam pertahanan adalah menghasilkan resistensi terhadap agen penginfeksi seperti mikroorganisme. Cara sistem saraf mengontrol sistem imun. Sistem saraf terdiri atas 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi tersusun atas penerima dan penyalur pesan sensori dari organ sensori ke otak dan tulang belakang, dan penyalur pesan baik dari otak atau tulang belakang ke otot maupun kelenjar. Modulasi respon imun terhadap stresor. Menurut Martin 1938 mengemukakan ide dasar konsep psikoneuroimunologi, itu status emosi menentukan fungsi sistem kekebalan, dan stres terhadap meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi. Dikatakan lebih lanjut bahwa karakter perilaku, pola coping, dan status emosi berperan pada modulasi sistem imun. Walter Cannon memberikan deskripsi mengenai bagaimana reaksi tubuh terhadap suatu peristiwa yang mengancam. Stresor pertama kali ditampung oleh panca indera dan diteruskan ke pusat emosi yang terletak di sistem saraf pusat. Stres dan stresor. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, atau mental ataupun psikis, apabila ada perubahan diri dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan,
sehingga berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut dengan stresor. Berdasarkan sumbernya, stresor dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada stres internal, yaitu yang berasal dari diri sendiri yang berupa pikiran-pikiran negatif, kurang keyakinan di dalam diri sendiri dan kepribadian individu tersebut. Yang kedua yaitu ada stres eksternal, adalah stres yang sumbernya berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini biasanya mencakup trauma, pengalaman hidup, ataupun masalah-masalah sehari-hari. Edukasi stres pada lansia dan penyakit terminal. Edukasi tentang cara mengatasi stres Bapak, ya, sama cara mengatasi cemasnya bagaimana. Karena kan Bapak katanya bilang cemas terkait penyakitnya ya. Kan Bapak ini mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, jadi saya akan mengajarkan bagaimana caranya supaya Bapak nggak stres lagi ya Bu ya. Untuk waktunya itu ya gitu. Udah bisa saya mulai Pak? Mulai ya. Pertama saya mau jelasin tentang stresnya ya Pak. Bapak sendiri menurut Bapak stres itu kayak gimana? Kayak biasa, karena ketekanan ekonomi. Ya betul. Stres itu seperti yang tadi Bapak bilang ya, ada tekanan, terus juga ada ketegangan gitu ya. Jadi nantinya bisa menyebabkan seseorang itu merasa cemas, apa ya. Terus ada tanda dan gejala stresnya. Nah, tanda dan gejalanya itu dibagi jadi 3. Ada tanda dari fisik, psikologis, dan perilaku. Nah, kalau dari fisiknya itu biasanya orang yang stres itu mudah lelah, terus juga Capek. iya betul, berdebar ya Bu ya. Iya. Terus kalau dari psikologisnya suka cemas Cepat gitu marah. ya, cepat marah. Nah, pintar Bapak. Nah, kalau Bapak sendiri Ibu suka apa kalau di rumah suka cemas gitu ya? Ya, suka cemas kayak itu ya. Kalau tidurnya gimana? Tidur Terganggu ya? nyenyak gitu. Iya betul, suka nggak nyenyak ya tidurnya. Nah, jadi kalau untuk mengatasi stres itu stres bisa diatasi. Nah, namanya itu manajemen stres Pak ya Bu. Manajemen stres itu usaha untuk mencegah timbulnya stres. Ya, Nah, manajemen stresnya ini ada 5. Di sini saya udah tulis ya. Nah, yang pertama, Bapak bisa bicara dengan diri sendiri. Ya, bicara dengan sendiri itu bicaranya yang positif, supaya nantinya nggak ada lagi perasaan-perasaan yang negatif tentang penyakit Bapak gitu ya Bu ya. Terus yang kedua, ada pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini misalnya Bapak mengaji, sholat ya sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak. Dulu waktu Bapak belum sakit biasanya suka gimana? Suka tiap waktu Bapak ke masjid. Awal waktu juga kadang-kadang udah di masjid. Masjid Gitu. ya. Iya. Berarti Bapak sering ke masjid ya Bu ya? Iya. Suka ikut pengajian gitu Pak? Iya, ngikut pengajian. Iya. Berarti kalau di rumah nih kalau lagi sakit nanti Bapak ngajinya sendiri dulu aja gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini penting buat mengatasi stres Bapak. Karena kan Bapak harus menjalankan pengobatan terus ke rumah sakit ya Bu ya. Iya. Jadi perlu didukung sama ibu, sama anak-anaknya supaya Bapaknya tetap semangat ya. Ya, seperti olahraga gitu, walaupun di depan rumah gitu kan. Iya, itu juga. Nah, itu masuknya ke hobi. Nah, Iya. ini di poin nomor 4. Nah, hobi yang bisa Bapak lakukan kalau misalnya lagi stres, misalnya Bapak suka olahraga gitu ya. Misalnya kalau lagi sakit yang bisa dilakukan biasanya apa Bapak? Nonton TV Ya, mungkin? nonton TV, iya benar, nonton TV. Ya gitu ya, jangan dulu yang terlalu lelah ya Pak ya, takutnya nanti malah memperparah sakit Bapak. Iya. Terus yang terakhir ada terapi relaksasi. Nah, terapi relaksasi ini kegiatan yang bisa membantu mengurangi ketegangan otot-otot Bapak gitu ya.